Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah SIK menggelar press release terkait kasus pemalsuan bibit hibrida merek Syngenta. Di lobi Mapolres Sidrap, Jalan Baumas CP, Kelurahan Pangkajene, Kecamatan Maritengai, Kabupaten Sidrap, pada Rabu 24 Mei 2023. Dalam press release kali ini, Kapolres Sidrap didampingi oleh pihak PT Syngenta, Kasat Reskrim AKP Mohalis, Kabak SDM Polres Sidrap Kompol Sudirno, Kasat Intelkam Ibtu Suhardi, Kasih Humas Polres Sidrap AKP Sakaria, dan Kanit Tipiter Aibda Ibrahim. Kapolres Sidrap mengatakan bahwa dari hasil penelusuran polisi, ditemukan barang bukti awal 15 dos kemasan 1 kg jagung hibrida NK6172 perkasa di rumah tempat tinggal pelaku berinisial HA 50 tahun, lalu kemudian didapatkan 285 bibit yang sudah dikemas di rumah HE 51 tahun, warga desa Matirotasi, Kecamatan Watampulu. Dari hasil penyelidikan, terduga HA dan HE mengaku bibit jagung tersebut didapatkan dari seseorang berinisial FG yang beralamatkan di Tamalan Rea, Makassar. Kapolres Sidrap menjelaskan kasus ini sepakat dihentikan karena pihak perusahaan Syngenta telah mencabut laporan polisi atas dasar pelaku tidak mengetahui jika brand dan bibit tersebut palsu. Ini merupakan kasus pertama kali yang diungkap di wilayah Kabupaten Sidrap dan mudah-mudahan menjadi kasus yang terakhir. Semoga tidak ada lagi oknum-oknum yang merugikan petani kita. Begitu juga kasus ini, kedua belah pihak baik perusahaan mencabut laporan polisi dan sepakat tidak melanjutkan ke ranah hukum. Kapolres Sidrap AKBP Erwin Syah SIK menjelaskan bahwa merek bibit jagung palsu ini sudah beredar di beberapa kabupaten, termasuk Kabupaten Sidrap, Kabupaten Wajo, Kabupaten Bone, Kabupaten Pindrang, dan Kabupaten Enrekang. Ia pun menghimbau masyarakat agar berhati-hati jika menemukan merek seperti ini. Ia menyarankan untuk teliti sebelum menggunakan karena ada bibit yang palsu dan sudah expire. Pada kesempatan ini saya menyampaikan bahwa ini berawal dari adanya laporan polisi pada tanggal 19 Januari tahun 2022 di mana atas nama pelapor inisial IG, dan kemudian kita telah menerbitkan surat perintah penyidikan termasuk juga surat perintah penyitaan masing-masing tertanggal 19 Januari 2022 dan tanggal 21 Januari tahun 2022. Kemudian adanya surat pencabutan laporan polisi tertanggal 23 Maret tahun 2022 yang ditandatangani langsung oleh saudara berinisial IG, dan kemudian dikeluarkan surat perintah pemberhentian penyidikan tertanggal 1 Desember tahun 2022. Kemudian waktu dan tempat kejadian perkara ini bertempat di Dusun Kulua, Desa Lenungan, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap. Perlu kami sampaikan terkait dengan modus operandi, yaitu bahwa diawali pada bulan Januari tahun 2022 di Dusun Kuala Desa Lenungan, Kecamatan Watampulu, Kabupaten Sidrap, telah ditemukan saudara berinisial HA telah menjual bibit jagung hibrida merek Syngenta dengan kemasan 1 kg kepada beberapa petani yang ada di sekitaran rumah yang bersangkutan. Namun setelah ditelusuri oleh pihak PT Syngenta Indonesia, ternyata bibit jagung hibrida tersebut bukan merupakan produksi dari PT Syngenta Indonesia selaku pemilik merek Syngenta. Kemudian sesuai dengan keterangan dari saudara berinisial HA menjelaskan bahwa benih jagung hibrida merek Syngenta kemasan 1 kg yang dijualnya itu didapatkan dengan cara membeli dari saudara inisial FI yang beralamatkan di Jalan Kejayaan Timur Raya, Kelurahan Buntusu, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, dan tidak diketahui kalau bibit jagung hibrida tersebut adalah palsu atau hanya menggunakan merek Syngenta. Dan sesuai keterangan dari saudara inisial FI bahwa benih jagung tersebut dibeli secara online yang ditawarkan oleh pemilik akun Facebook Tani Banyumas dan Usaha Tani Jaya
atas nama pemilik inisial MA yang beralamatkan di Surabaya. Kemudian saudara inisial FI menjual benih jagung tersebut dengan cara menawarkan melalui Facebook dengan inisial AA, dan adapun yang membeli benih jagung tersebut adalah petani jagung dari Kabupaten Sidoarjo. Salah satunya adalah atas nama saudara inisial HA. Di tempat yang sama, Imam Sujono sebagai Brand dan Digital Marketing Manager Syngenta Pusat turut menyaksikan pemusnahan secara simbolis tersebut. Atas pemalsuan ini, perusahaan mengalami kerugian mencapai 500 juta rupiah dan sudah merugikan perusahaan dan juga petani khususnya. Imam menjelaskan perbedaan merek asli dan palsu, diantaranya penempatan alamat, barcode scan, dan warna yang buram. Juga tidak memunculkan spesifikasi jenis dan kualitas bibit ketika barcode di-scan. Juga sangat jauh beda kualitas bibit yang asli dan yang palsu. Dari warna yang menonjol beda dengan yang asli, serta sudah dicampurkan dengan zat kimia yang sangat berbahaya baik bagi manusia maupun pada ternak. Menurut petani, dengan menggunakan bibit tersebut hanya memperoleh 3 juta rupiah per hektarnya. Sedangkan untuk yang asli, dalam 1 hektarnya bisa mencapai keuntungan 35 juta rupiah hingga 37 juta rupiah dengan hasil produksi 7 hingga 8 ton per hektarnya. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan adalah Syngenta berterima kasih kepada Polres Sidrap karena sudah memperhatikan benih palsu yang sangat merugikan bagi petani. Kalau mengenai ciri-ciri benih palsu, kita sudah sangat jelas. Syngenta sudah sangat peduli untuk melindungi semua packaging yang Syngenta punya, yang itu bisa secara digital maupun secara offline kita bisa identifikasi barang palsu. Yang paling gampang adalah sebenarnya QR code ini. Ini ada QR code yang setiap kemasan ini setiap satu akan berbeda. Jadi kalau lihat ini jelas sudah sangat ini palsu. Kenapa? Satu QR code-nya sudah masuk ke sini, harusnya dia sudah sebelah tidak bisa di atas dari tulisan alamat di sini. Ini sudah indikasinya palsu, gampang sekali untuk mengidentifikasi. Kemudian cara yang kedua secara digital. Jadi petani nggak perlu nanya ke Syngenta, cukup scan ininya saja. Kemudian dengan aplikasi petani app yang sudah dikeluarkan oleh Syngenta, maka akan muncul nanti informasi benihnya. Jadi kalau tidak muncul, itu berarti indikasinya adalah palsu. Dan kalau tidak muncul dan itu palsu, maka petani tersebut yang scan otomatis akan mengirim email ke alamat email saya bahwa ada indikasi barang palsu di Sidrap. Jadi yang kita temukan saat ini kita sudah identifikasi cukup lama, tapi karena kita juga peduli pada petani, karena petani berharap kalau menggunakan benih NK itu ketika ditanam 1 hektarnya bisa 30 sampai 35 juta penghasilannya. Tapi dengan benih palsu mereka mungkin hanya dapat 3 juta sampai 6 juta. Jadi untuk biaya tanam saja 14 juta sudah nggak balik modal. Itu yang kenapa kita sangat peduli terhadap peredaran benih palsu ini. Sedikit lagi Pak, bisa jelaskan awal mula terungkap ini benih palsu ini bagaimana Pak? Awal mulanya? Ya, awal pertama terungkapnya karena komplain dari petani. Kita dapat dari petani, itu kenapa berbeda ciri-ciri yang varietas yang kalau saat ini adalah NK6172, NK Perkasa, dan yang sebelumnya. Kalau ini kan mereka menanam NK Perkasa, tapi ternyata berbeda. Yang paling gampang adalah ketika mereka menanam NK212. Karena menanam NK212 nanti bunganya mesti yang asli, itu warnanya ungu. Jadi petani tanam ternyata warnanya bukan ungu dan tumbuhnya tidak seragam, itu menandakan indikasinya bahwa barang yang tersebut adalah palsu. Jadi petani komplain terhadap petugas Syngenta ke kios menginformasikan kepada petugas Syngenta yang ada di sini. Terus prosesnya kita telusuri, ternyata memang ada peredaran benih palsu di Sidrap ini. Dari Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, Erwin Parolai mengabarkan.